Nyonya muda, ini kamar tuan muda. Kamu yang dicari ayah itu ya? Hem, Si Lin apa itu? Lin Xiaomen. Nama jelek banget. Gelap begini, gak nyalain lampu bisa lihat apa? Orang buta perlu lampu? Ternyata memang buta. Perkataan sederhana aja susah dimengerti. Otaknya nggak pinter. Mukanya juga biasa aja. Dideketin. Bau miskinnya keluar. Woi, udah deh lu. Gue kasih tahu ya. Gue bukan cuma jelek dan miskin, tapi juga pemarah. Jadi kalau lu berani ganggu gue bakal aduh. Sisipin iklan nikah, siapa yang mau? Nikah sama dua tuan muda keluarga lu, mobil mewah, rumah mewah, barang mewah. Semua tersedia. Dua bersaudara sial ini, nikah 7 kali gagal semua. Tahu kenapa? Kenapa? Gue udah bikin 7 istri mati. Kamu itu yang di bar waktu itu cari jodoh ya? Kalau takut, lari sekarang masih bisa. Si buta sial ini temperamennya aneh, kalau dilawan. Pasti nggak bakal enak. Mending. Udah, nggak usah. Langsung aja. Lebih baik. Sekali lahir langsung 2. Gue langsung bawa, bonus, masuk, biar harta keluarga kalian nantinya jadi milik gue. Bikin mati. Masih lebih baik daripada mati kelaparan. Gak tahu malu. Malu apaan? Orang kota kok banyak banget tingkah. Nggak kayak orang desa kayak gue. Terus terang aja. Waduh, pinggang kecilmu bagus nih, kalau digoyang. Pasti enak banget. Pergi. Diajak malah nggak mau, susah banget dilayani. Mata gue buta pun gak mungkin. Suka sama orang kampung kayak kamu. Tuan muda, ada apa? Gawat, tadi emosi nggak terkontrol. Jangan-jangan malam pertama langsung dikembalikan, nanti. Dia meminta kami mengembalikan uang hadiah, bagaimana biaya operasi ibuku? Tuan, perjodohan ke-100 kedua pangeran muda gagal lagi. Dengan cara apapun, aku harus membuat anakku menikah. Kedua pangeran muda ini memiliki takdir janda yang membawa sial. Setiap kali sebelum menikah, pengantin perempuan selalu mengalami kecelakaan. Kita harus menemukan seseorang yang cocok secara astrologi dengan mereka. Jodoh mereka ada di sini. Hambalin Xiaomen. Berjanji akan berbuat baik seumur hidup, makan seimbang. Berdoa pada dewa agar membantuku keluar dari penderitaan. Rezeki nomplo. Xiaomen, ibu ditabrak mobil di pintu desa. Apa? Kalian bisa nyetir nggak sih? Aduh, sayuranku. Ibu. Ganti sayuranku. Dasar tidak ada keadilan. Aku jualan sayur dengan tenang, mereka malah menabrakku. Lalu cuma kasih 10.000 yuan buat nutupin. Kalau ayah tidak meninggal muda, keluarga kami tidak akan sengsara begini. Jadi kalian mau gimana? Tambahan uang. Tuan, kita ketemu pengemis gadungan. Di catatan yang ditinggalkan pendeta tertulis, orang yang cocok secara astrologi dengan anakku ada di desa ini. Jangan biarkan hal sepele menghalangi aku punya cucu. Tambahan uang. Hari ini kalian beruntung, tambah 10.000 lagi. Uang sebanyak ini. 20.000. 30.000. Banyak banget uangnya. Cepat-cepat. Cukup buat beli peti mati. Kok bicaranya begitu? Kalian hancurkan lapak kami. Nggak bayar. Ibu aku periksa kesehatan nggak pakai uang. Cepat minta maaf ke ibuku. Minta maaf. Kau tahu siapa yang ada di dalam mobil?
Dengar ya, aku Lin Xiaomen. Nggak terima gituan. Kalau nggak mau minta maaf, aku panggil forklift buat angkat kalian keluar. Barusan kau bilang apa? Angkat kalian keluar. Kalimat sebelumnya. Aku Lin Xiaomen nggak terima gituan. Usiamu 20, ulang tahun tanggal 25 bulan 2 Imlek. Punya kakak kembar. Bernama Lin Mian Mian. Tinggal di ujung timur desa, benar kan? Kau investigasi kakekku buat ancam aku? Dengar ya, aku tidak takut padamu. Akhirnya kutemukan kalian. Aku ingin meminang kalian berdua untuk menikahi anak-anakku. Syarat apapun akan kupenuhi. Ini anak bungsuku, namanya Lu Cheng. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Ini adalah dua putriku. Kakak Lin Man Man, adik Lin Xiaoman. Kembar, satu cantik mempesona dan baik hati. Ada apa? Kembar tidak identik? Belum pernah dengar? Ini daftar seluruh aset grup Lu kami. Silicon Dilihat oleh Kalen Pesan. Grup Lu yang keuntungannya masuk 10 besar nasional. Hotel, mall, kesehatan, properti, begitu banyak bisnis. Kalau bisa menikah ke keluarga Lu, aku jadi nyonya kaya sejati. Tak perlu lagi tinggal di rumah kumuh begini. Kak, sadarlah, orang kaya seperti mereka. Masa mau sama orang seperti kita? Bisa jadi ini penjualan manusia. Grup penipu. Masa sih? Kami sudah memeriksa dengan teliti. Ramalan kalian berdua bisa membuat keluarga Lu makmur dengan banyak keturunan. Kebetulan aku punya 2 anak laki-laki, benar-benar jodoh dari langit. Asal kalian mau menikah ke keluarga Lu. Semua mas kawin ini untuk kalian. Banyak sekali uangnya. Pasti bukan penjual manusia. Kamu tidak seharga ini. Luka di kaki ibumu cukup parah. Harus diobati dengan teknologi impor, biaya operasinya sekitar 1,5 juta. Di mana aku bisa cari uang sebanyak ini? Asal aku setuju. Biaya operasi ibu bisa terpenuhi. Tapi, kalau aku dan kakak tidak ada di samping ibu, betapa sedihnya hati ibu. Calon besan, anak perempuan yang sudah dinikahkan seperti air yang sudah ditumpahkan. Nanti kalau menyesal, tidak bisa dikembalikannya. Masa sih? Ibu, kenapa tersenyum senang sekali? Tidak bisa lebih anggun sedikit? Anggun bisa dimakan? Dasar anak bodoh, belum cukup menderita ya? Aku Bertahaya, keluarga kami ITU. Kuburan leluhur mengeluarkan asap hijau baru ketemu. Orang kaya bodoh yang banyak uang begini. Kamu harus bisa memegang kesempatan ini. Aku. Mertua, soal ini, aku yang putuskan. Kamu bilang saja, kapan kamu akan menjemput mereka? Lin Xiaomen ini, meski penampilannya biasa saja, tapi karakternya kuat dan tidak mudah dirugikan. Biar dia jadi istri kakakmu. Men-men ini cantik, jadi istrimu saja. Ayah, bukankah ini tidak adil untuk kakak? Aku punya rencanaku sendiri, ikuti saja apa yang kukatakan. Xiaomen, hari ini kamu ikut aku. Pulang dan temui kakak kami. Pergi sana. Nanti aku akan suruh orang menjemput kakakmu. Bagaimana menurutmu? Ibu, lehei. Cepat pergi. Baiklah. Banyak uangnya. Kaya raya. Xiaomen, hidupmu ke depan harus baik-baik. Tuan muda, ada apa? Tidak ada, aku mau tidur. Kamu pergi saja. Baik. Kamu tidak menyuruh orang untuk mengusirku? Aku memang pernah memikirkannya. Tapi, alat untuk meneruskan keturunan. Siapa yang peduli dengan perasaannya? Jika bukan karena kebutaan, sifatnya tidak akan seburuk ini. Ah, dia juga orang yang malang. Selain tempat tidur ini, kamu bisa tidur di mana saja. Jangan ganggu aku. Dan juga, sifatku buruk hanya karena aku tidak suka kamu. Simpan wajah kasihanmu itu.
Aduh. Aku tidur nyenyak. Kenapa kamu menendangku? Pertama, aku sudah memperingatkanmu kemarin, jangan naik ke tempat tidurku. Kedua, aku mau berjemur, kamu harus segera bangun. Ini belum pagi, ayam belum berkokok. Siapa yang berjemur jam 4 pagi? Orang buta mana tahu siang malam, aku bangun mau berjemur. Dan juga, spray dan sarung bantal yang kamu kotorin ini. Kamu harus mencucinya dengan air dingin 10 kali. 10 kali. Tangan kecilku ini mau diapakan? Cuma tidur di tempat tidurmu? Perlu pelit begitu? Kalau tidak tahan, pergi. Aku mau ganti baju. Kalau berani mengintip, kamu mati. Siapa yang mau melihat dagingmu itu? Luar biasa. Tadi dia menendangku dari tempat tidur, jadi aku memotretnya telanjang. Tidak berlebihan, kan? Kalau dia nanti menggangguku, Kamu tadi memotret? Bicara. aduh, aku memotret. Terus kenapa? Tubuhmu bagus sekali. Kamu sendiri tidak bisa melihat, jadi jangan larang orang lain melihat. Aduh, egois banget sih. Lin Xiaoman. Pergi dari sini. Jauh-jauh. Sial, sepertinya dia benar-benar marah. Meskipun dia ingin mengembalikanku, aku harus bertahan sampai operasi ibuku selesai. Lebih baik menghindari masalah. Aku pergi dulu menghindar. Sudah 3 jam. Seharusnya amarahnya sudah reda. Aduh, sudahlah. Tunggu sebentar lagi. Lin Xiaoman, Luceng, tadi malam, kalian berdua, baik-baik saja? Apakah kakakku marah padamu? aku tidak bisa bilang aku memotretnya telanjang. Diusir, kan? Aduh, kepala pusing, rasanya mau pecah. Itu. Kami baru bertemu kemarin, masih perlu saling menyesuaikan. Kakakku dulu menyelamatkanku, lalu mengalami kecelakaan. Karena itu sifatnya semakin buruk. Jangan salahkan dia. Tak disangka, meski sifatnya buruk, dia sangat menghargai keluarga. Mirip denganku. Sudahlah, sudah menerima banyak uang darinya. Harus lebih sabar. Aku memang baik hati. Tenang, dalam 3 bulan, aku akan membuat kakakmu kembali memiliki harapan dalam hidup. Semua serahkan padaku. Buka ini, semuanya. Inikah hidup orang kaya? Aku secantik ini memang ditakdirkan menjadi nyonya kaya. Tidak seperti Lin Xiaoman yang bodoh itu. Bahkan tidak membawa uang sepeser pun. Aku tidak bisa menyiksa diri seperti ini. Kembar, tapi adiknya begitu baik dan sederhana. Sementara kakaknya, sebaliknya. Benar, aku pantas menjadi orang buta. Pantas menjadi noda dalam kebanggaanmu. Dulu di rumah sakit, seharusnya kau mencabut selang oksigenku. Maka tidak akan ada anak durhaka sepertiku yang membuatmu khawatir. Pejinggan. Lagi pula aku ini orang buta. Sudah tidak ada nilainya sama sekali. Ayah, aku tidak bisa mewarisi perusahaan. Berikan perusahaan itu pada Xiao Cheng. Biarkan aku hidup seadanya mulai sekarang. Siapa bilang kamu tidak berharga? Kok kamu bisa datang?
Masih belum selesai, sudah menyerah begitu saja. Jangan ikut campur urusanku. Aku mau ikut campur. Aku tidak tahan melihatmu seperti ini, cuma bisa membanting pintu. Lempar barang, mainkan game. Langsung berlagak jadi bos yang depresi. Lihat tuh. Kenakan. Aku tahu pasti. Rupanya ini taktik provokasi. Aku coba juga. Lu Yun, kamu sungguh mengecewakanku. Kamu tidak bisa mewarisi grup Lu, juga tidak mau menikah punya anak. Maka kamu tidak ada gunanya di keluarga Lu. Aku anggap tidak punya anak seperti kamu. Paman, bagaimana bisa berkata seperti itu? Beri aku 3 hari. Akan kubuktikan nilai Lu Yun pada Anda. Jika tidak berhasil, aku akan angkat kaki pergi. Kalau memang lelaki sejati, bertarunglah. Aku dukung kamu. Aku sangka. Saat ayah kandungku sendiri menyerah padaku. Justru dia yang maju membelaku. Terserah kamu. Baik, sepakat. Halo. Sayangku, ingin dapat perawatan selembut angsa? Ingin suamimu tidak bisa berhenti memelukmu? Ingin merasakan lagi momen manis? Jika penjualan Livestream capai 10.000, manfaat eksklusif untuk membuka ruang siaran langsung. Wah, Bukannya kamu jual tenda camping? Ini tekstur beludru. Maksudnya, suami tidak bisa berhenti memeluk, gimana? Ngerti nggak sih? Ini bahan baru. Sekarang anak muda lagi tren camping dalam ruangan. Di rumah bisa merasakan sensasi kencan. Aduh, Livestream kita semakin ramai. Wow, pemirsa sangat antusias. Sudah, hari ini aku yang tentukan, peduli amat produsen. Rugi 2 juta dulu, ayo keluarin stok. 3, 2, 1. Pasang link. Membuka manfaat dari ruang siaran langsung kami. Sayang, suamiku ganteng nggak? ganteng, Sayang, kalian cinta nggak? Cinta. Lagi live, senyum dong, ceria dikit, senyum. Sudah lama nggak lihat tuan muda senyum senang kayak gini. Wah, kalian memang luar biasa. Nih, aku kasih bonus lagi buat kalian. Kamu ngapain? Jangan pelit dong, kasih bonus dikit buat keluarga. Kamu kesana, di meja. Buat 20 push up buat semua orang. Apa? Disuruh ya pergi, semua orang semangat banget. Dengerin aku, cepat, cepat. Ayo, ayo. Ngapain ketawa-ketawa di sana? Kamu juga bantu. Lin Xiaomen, kamu ini. Biasanya kelihatan polos. Ternyata diam-diam. Menggoda kedua saudara itu, nggak boleh. Aku harus cepat-cepat awasi dia. Live Shop Xiaomen. Penjualan tembus 2 juta. Terima kasih pahlawan kita. Lu Yun. Kak, selamat ya Lu Yun. Kamu tahu nggak? Hari ini adalah hari paling bahagia dalam hidup ayah. Ayah. Aku tahu semua ini untuk kebaikanku. Maaf. Asal kamu bisa bangkit. Ayah sudah senang. Kan, aku bilang kamu punya nilai. Gak ada hubungannya sama aku. Ini semua berkat kamu. Kamu nggak ngerti deh. Asal kamu lepas kacamata hitam dan berdiri di sana. Lebih efektif dari 100 kata-kataku, itu nilai kamu. Mereka lihat kamu senang, mereka juga senang. Makanya, kamu harus lebih sering senyum. Sudahlah. Ini cahaya? Aku kayak bisa merasakan cahaya. Nyonya muda memang pembawa keberuntungan sejak dia datang. Tuan muda lebih semangat dari dulu, iya kan? Ini aturan keluarga lu. Selalu anak sulung yang mewarisi bisnis keluarga. Apa? Aku cantik, badan bagus, otak encer.
Dari kecil selalu lebih unggul dari Lin Xiaoman. Aku tidak setuju kalau nanti dia yang jadi bos di rumah ini. Andai saja mata tuan muda bisa melihat. Lin Xiaoman. Kak, kenapa kamu datang? Aku ke water sama kamu. Mau lihat kamu baik-baik saja atau tidak? Kayaknya kamu baik-baik saja. Lihat bajunya, meriah banget. Apa? Ganti profesi jadi hiasan pohon Natal. Ini pasti kakak sulungnya? Aku kakaknya Xiaoman. Dari kecil dia suka bikin masalah. Apa dia sudah merepotkan kamu? Parfummu terlalu norak. Sebaiknya lain kali semprot di hidung saja, biar kamu sendiri yang menikmati. Cepat pergi. Kamu sampai tidak bisa jalan lurus karena terpesona padaku. Basa-basi sok suci, lain kali aku kasih obat yang lebih kuat. Akan ku taklukkan kamu dengan keras. Kak, ini sup tulang yang dimasak Xiaoman. Dia dipanggil Pak Lu, aku bantu mengantarkannya. Dia bisa masak sup? Aromanya seperti mayat yang tidak tenang. Adikku masakannya memang tidak bagus. Tapi ini juga niat baiknya. Aku sudah repot-repot masak sendiri, masih banyak komentar. Nanti setelah minum sup ini, kamu pasti akan langsung menerkuku. Aduh, dia memang tidak bisa diajak kompromi. Ya sudah, aku akan minum sedikit saja. Cepat minum, selagi masih hangat. Kek, kamu tidak bisa melihat? Kamu tidak tahu? Lin Xiaoman tidak bilang di depanmu. Kalau aku ini orang buta yang susah dilayani? Ternyata buta, pantas saja tidak bisa menghargai pesonaku. Sebentar, masa muda indahku. Harus terbuang untuk orang buta? Kak, kenapa kamu terburu-buru? Suamimu mencari kamu. Kakak hanya bisa bantu sampai sini. Aneh sekali. Kamu kenapa? Lin Xiaoman, kamu berani menaruh obat di sup? Aku kira kamu polos, ternyata kamu juga punya niat jahat. Sup apa? Obat apa? Masakan aneh seperti ini. Pasti buatan Lin Men. Pantas saja sembunyi-sembunyi, ternyata sedang berbuat curang. Kamu benar-benar lapar ya, sampai minum racun bikinan tukang obat. Kamu benar-benar bisa menghabiskannya. Jangan mengalihkan topik. Bahkan jika hari ini kamu menodai aku tidak mungkin menyukaimu. Sudahlah. Pikiran apa yang kamu mau? Kamu mau apa? Aku akan membantumu menetralkan racun, lepaskan. Sudahlah, lagi pula hari ini pasti akan datang juga. Anggap saja digigit anjing. Panas sekali, kenapa kancingnya belum juga terbuka semua? Lin Xiaoman, kamu sedang apa? Membantumu menurunkan suhu secara fisik. Kamu jangan-jangan mengira aku mau mengganggumu. Mana mungkin aku berpikir seperti itu? Kamu tenang dulu di sini, dokter akan segera datang. Bajunya basah kuyup. Lagi pula dia tidak bisa melihat, lepaskan dulu baju basahnya. Efek obat ini kenapa sangat kuat? Direndam air dingin pun tidak bisa meredakan. Lin Xiaoman, meskipun aku tidak ingin menyentuhmu, tapi kamu harus bertanggung jawab atas konsekuensi memberiku obat. 39 derajat, tuan muda demam tinggi karena mengonsumsi obat. Ditambah kedinginan, perlu istirahat untuk pulih. Mengonsumsi obat. Dia baru-baru ini tidak minum obat apapun. Apakah keracunan makanan? Bisa saja. Apa saja yang dimakan tuan muda baru-baru ini? Jika Lin Men ketahuan, aku sebagai adiknya juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Tapi, masalah dia memberi obat pasti akan ketahuan oleh keluarga Lu. Bagaimana ini? Tidak perlu diperiksa lagi. Aku karena insomnia, minum beberapa pil obat tidur. Lalu mandi air dingin, baru demam. Ya, keracunan makanan juga bisa menyebabkan demam. Kakak, lain kali jangan seperti ini lagi. TAPI. Aku lelah, keluarlah semua. Kamu yang melakukannya kan? Sayang, kamu bicara apa? Aku tidak mengerti. Aku hanya memperingatkanmu sekali, jangan ganggu kakakku.
Lin Xiaomen. Kemari. Ada apa? Jangan-jangan efek obatnya belum hilang. Diam. Aku demam karena kamu, pakai kamu untuk menurunkan suhu. Kalau tidak bisa tidur. Meskipun obat itu bukan aku yang berikan, tapi terima kasih sudah membantuku menyembunyikannya. Kamu ini sifatnya buruk, mulutnya tajam. Tapi aku terpaksa mengakui. Kamu orang baik, ya? Kemana orangnya? Aku bisa melihat. Jadi kamu terlihat seperti ini. Lebih cantik dari yang kubayangkan. Kebetulan masih ada beberapa stok terakhir, lebih baik dicuci. Pakai sendiri saja. Untung Luyun tidak bisa melihat. Kalau dia melihat, tahu aku menipunya menjual baju tidur rendah. Dia pasti akan membunuhku. Lin Xiaomen. Luyun, kenapa kamu datang? Luyun, kamu bisa melihat? Kain-kain jelek itu adalah tenda beludu yang suamiku sangat suka. Tenda beludu. Bukan, dengarkan penjelasanku. Lin Xiaomen, hari ini kamu tidur saja di tenda beludrumu. Selesai, pasti akan dikembalikan kali ini. Sayang, Kamu mau apa? aku kasih tahu, ini semua untuk kebaikanmu. Kamu sangat membenciku, bahkan tidak memberi satu kesempatan. Tidak mau memberikanku? Lepaskan dulu, tidak pantas. Aku tidak bisa tanpamu. Sayang, suamiku. Tidak, Siapa suamimu? Belum menikah lagi. Kakak kamu bisa melihat? Xiao Cheng. Tadi pagi tiba-tiba bisa melihat. Belum sempat memberitahu kalian. Bagus sekali, Kak. Akhirnya kamu pulih. Tidak apa-apa. Sekarang aku baik-baik saja. Semuanya sudah berlalu. Kakak, sudah bertemu dengan kakak ipar? Lin Xiaomen? Sudah. Seperti yang kubayangkan. Kalau begitu, bagaimana menurutmu? Kamu suka? Bercanda? Mana mungkin. Aku suka dia. Orangnya tidak cantik. Sifatnya juga sangat buruk. Kalau bukan karena ayah. Percaya omong kosong master itu. Aku bahkan tidak akan meliriknya. Kalau begitu, kamu suka yang seperti apa? Tentu saja cantik, manis, dan bisa merayu. Pokoknya, apapun yang Xiaomen tidak. Aku suka yang sebaliknya. Kakak, kamu buta bertahun-tahun untuk menyelamatkanku. Kali ini, aku juga akan melakukan yang terbaik untuk membalasmu. Karena kamu suka gadis yang cantik, aku akan memenuhi keinginanmu. Apa? Tukar pasangan, ya. Ayah, kamu tahu sifat kakakku. Dia tidak mau melakukan hal yang tidak dia inginkan. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Lagi pula, dia sudah berbuat banyak untukku. Aku ingin dia bahagia. Tapi, kedua saudari ini adalah pembawa keberuntungan yang aku undang ke rumah. Lihatlah, sejak Xiaomen datang, mata kakakmu sembuh, kan? Bagaimanapun juga, pernikahan ini harus dilaksanakan. Pernikahan tidak perlu dibatalkan, tapi Lin Xiaomen akan aku nikahi. APA? Ganti orang? Kenapa?
Apa aku benar-benar harus menikah dengan orang buta? Xiaomen, setelah bersama selama ini, aku merasa karaktermu lebih cocok dengan adikku. Xiaomen, aku tahu mata kakakku bisa sembuh. Kamu berperan besar. Tapi urusan perasaan tidak bisa dipaksakan. Tunang, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Apa katamu? Mata Luyun bisa melihat lagi. Apakah Luyun yang bilang ingin ganti? Dia melihat wajahku, merasa aku tidak cantik, tidak suka padaku. Jadi ingin menggantiku. Adik, kamu tahu, kakak sejak kecil lebih cantik darimu. Dan lebih disukai. Nanti kita tetap. Keluarga yang rukun. Kalau diriku, kamu tidak perlu rendah diri. Ganti orang ya ganti. Dia tidak suka aku juga tidak suka dia. Ngapain sedih? Selain itu, aku tidak ingin kakakku karena hal ini merasa terbebani. Jadi sebelum pernikahan, aku harap semua orang bisa membantuku menyembunyikannya darinya. Apa yang harus disembunyikan dariku? Kakak, Calon suamiku sangat tampan. Kita gadis cantik harus makan enak. Baru ada mood berdandan. kakak, tadi kami sedang membicarakan pernikahan. Karena kamu baru sembuh, tidak ingin membuatmu pusing dengan persiapan pernikahan. Pernikahan? Aku setuju. Aku tidak mau menikah dengan orang kampung ini. Seolah ada yang mau menikahimu. Kamu keras kepala dan pemarah. Seperti batu di jamban, siapa yang mau menikahimu? Dokter memberinya obat penenang? Kok marah-marah begitu? Kakak, calon istri mungkin sedang sindrom pranikah, malu-malu. Dulu selalu galak, sekarang malah malu-malu. Ternyata dia benar-benar suka padaku. Mari kita sambat dengan Maria pengganting cantik hari ini. Nona Lin Xiaoman, Lin Man. Selamat datang. Wah, cantik sekali. Begitu upacara selesai, aku baja di bola ini akan jatuh bercampur dengan pita warna-warni. Mengubah pernikahanmu langsung menjadi pemakaman. Siapa yang salah menempatkan posisi pengantin? Di hari pernikahan. Bisa terjadi kesalahan besar seperti ini. Lin Man benar-benar tipe yang disukai kakak. Bisa menikahi gadis yang disukainya. Pasti dia sangat bahagia. Kita tukar posisi. Kakak, sebenarnya. Kamu hari ini sangat cantik. Terima kasih. Sayang, hari ini hari pernikahan kita. Kamu hanya boleh memujiku cantik. Apa? Aku ini kakak suamimu. Di depan umum, hormat sedikit. Upacara sebentar lagi dimulai, cepat ke sini. Aku kesana buat apa? Aku kan tidak menikah denganmu. Mereka terus bertengkar, tugas yang bos berikan padaku. Bagaimana bisa selesai? Itu, kalian sudah selesai bicara? Kalau begitu upacara pernikahan kita. Tunggu dulu, aku belum selesai bicara. Sudahlah, beberapa hari lalu sikapku memang kurang baik. Setelah pernikahan selesai, aku akan minta maaf, oke? Jangan. Kamu kakakku juga kakak iparku. Aku tidak pantas. Posisinya. Kak, posisinya tidak salah. Sudahlah. Bos, kamu tidak cocok dengan Xiaomen. Aku menyuruhmu bertukar dengan adik, nanti. Dia akan menjadi istri adikmu. Kalian sudah memutuskan untukku diam-diam, ya? Siapa yang punya ide bodoh ini? Kak, aku. Kamu? Waktu itu aku tanya kamu suka tipe seperti apa, kamu bilang suka. Yang manis, cantik dan suka merajuk. Bahkan bilang,
bahwa apapun sifatnya, kamu suka yang berlawanan, jadi aku. Cantik, manis, bisa merajuk, bukannya itu aku? Xiao Cheng, kamu tidak tahu sifatnya. Kamu adalah adik kandungku, mana mungkin aku membawamu ke dalam bahaya. Biarlah aku yang menanggung penderitaan ini untukmu. Siapa yang bahaya? Jelaskan sekarang. Jelas-jelas kamu yang menganggapku jelek, sekarang malah balik menyalahkanku. Kamu pahami dulu, meskipun aku mengucapkan hal seperti itu. Itu hanya deskripsi objektif, tidak ada hubungannya dengan meremehkan. Sekarang menghina orang bisa sangat canggih. Baiklah, aku jelek secara objektif. Aku tidak akan mengganggumu lagi, aku pergi saja, oke? Dua-duanya, izinkan aku menyela. Kita sekarang berada di acara pernikahan. Diam. Ada apa denganmu? Ayah. Kenapa menangis? Aku rindu ibumu. Sudah lama tidak dihina seperti ini, pasti tidak salah lihat. Kakakmu menyukai Xiaomen, dia hanya keras kepala. Sebenarnya hatinya sangat senang. Ah, tidak mungkin. Lalu, Ada APA? Apakah pernikahan ini masih dilanjutkan? Semuanya tenang, hari ini. Bukan pernikahan sungguhan, hanya memperkenalkan kedua menantu. Kepada semua orang untuk saling mengenal. Silakan makan dan minum sepuasnya. Kalian berdua, ikut aku. Gila, semuanya gila. Jika kalian tidak puas dengan pernikahan ini, katakan sekarang juga. Lagi pula pernikahan tidak jadi, paling-paling minta maaf padanya. Lin Xiaomen. Demi kamu, aku berani mengambil risiko. Aku ada yang ingin kukatakan. Apakah dia juga tidak ingin menikah dengan Xiao Cheng? Lin Xiaomen. Aku tahu kamu masih memikirkan aku. Aku pikir mempertahankan hubungan seperti sekarang sudah cukup baik. Meskipun pernikahan tidak jadi. Tapi aku sudah menjadi istri Lu Cheng. Xiaoman. Pernikahan adalah hal besar, jika kamu benar-benar punya pemikiran lain. Katakan saja, kita bisa ubah, masih ada waktu. Lu Yun sudah berkata sangat jelas. Aku tidak perlu memaksanya. Lagi pula aku datang ke keluarga Lu hanya untuk biaya operasi ibu. Ini siapapun saya, aku tidak keberatan. Bagaimana denganmu? Aku juga tidak. Kenapa si sulung tidak bisa mengerti? Istri sudah memberi jalan keluar. Cepat naik, ngotot apa lagi di sini. Ternyata, aku sebagai ayah harus mendorongnya. Kalau begitu, kalian cepat-cepat kembali ke kamar dan istirahat. Lebih cepat beri aku cucu yang gemuk. Ayah, bukankah kau bilang? Aduh suamiku, ayo kita kembali ke kamar. Kau sudah lila seharian, malam ini kau hanya perlu berbaring. Nikmatilah. Ayo, manfaatkan momentum, kita bikin anak. Aku tidak cantik. Ibuku yang menciptakanku seperti ini. Apa aku makan berasmu? Dasar pecinta wajah. Kotor, keluar-keluar. Tidak, meskipun Lu Yun tidak bisa menahan godaan ini. Tapi perkembangan antara aku dan Lu Cheng terlalu cepat. Aku dan Lu Cheng, malam ini apakah akan? Lu Cheng, kurasa kita sebaiknya. Siapa yang tahan ini? Kenapa orangnya belum datang? Aku bayar mahal untuk kalian. Hari ini, kalian harus melayani suamiku dengan nyaman. Dan, suamiku masih muda dan kuat, lebih baik beberapa orang datang. Biarkan dia memilih. Lin Men. Anggap aku apa? Suamiku, aku hanya melihatmu lelah seharian. Ingin membuatmu melepas lelah sedikit. Aku peringatkan kamu. Jangan berpikiran macam-macam, aku bukan orang yang sembarangan. Lu Yun ini, matanya sudah sembuh. Otaknya mungkin rusak lagi. Aku memanggil pijat untuknya. Kenapa marah-marah? Saka, mau lagi? ， Suamiku, aku hanya melihatmu lelah seharian. Ingin membuatmu melepas lelah sedikit.
Mau. Berapapun aku mau. Lin Xiaoman, kamu benar-benar tidak punya perasaan. Hari ini seharusnya malam pengantinnya, apapun yang terjadi. Bukankah wajar? Lu Jeng, bagaimana kamu tahu aku suka makan? Lobster pedas? Tea bacon. Kakakmu cemburu dan sedang di taman menyembuhkan luka. Xiaoman. Aku mungkin ada urusan mendadak, harus pergi sebentar. Kamu juga lelah seharian, istirahatlah lebih awal. Baiklah. Kebetulan aku bingung bagaimana mengatakannya. Lolos 1 hari, hitung 1 hari. Berapa banyak bahan kimia dalam lobster ini? Kenapa sangat haus? Di sini lebih kuat lagi. Ini menyerah begitu saja. Pergi dengan Lin Man. Lu Yun si pecinta wajah ini. Mulutnya tajam, celananya longgar. Apa ini? Lu Yun. Lin Xiaoman, Kenapa sih? kenapa aku tidak boleh di sini? Kamu tidak mengerti, siapapun boleh di sini, kecuali kamu. Kalau kamu di sini, berarti di kamar bukan kamu. Lin Man, hari pertama pernikahan. Kamu malah selingkuh, mau bunuh aku ya? Kenapa aku tidak boleh di sini? Kubilang mereka menarik, sepertinya perlu didorong lagi. Ayah, rupanya kau lebih paham kakakku, kita. Lanjutkan rencana berikutnya. Tim suasana, siap. Pernikahan terakhir, kalian berhasil kabur. Kali ini, aku tidak akan gagal. Malam sunyi, waktu yang tepat untuk membunuh dan membakar. Kalau Lu Yun tidak bisa menikmatinya, lebih baik aku sendiri. Nyaman kan? Mari menyalakan kembang api. Cambang API. Tunggu, jangan pergi. Kamu aneh sekali malam ini. Malam ini, kamu tidak boleh pergi kemanapun. Pandanganmu hanya boleh milikku. Dia sudah jadi istri adikku. Kenapa jantungku berdetak kencang? Lu Yun, kamu harus mengendalikan diri. Aku akan tambahkan bumbu. Bumbu apa? Hari ini akan kubahagian jadi duka. Kecoa. Apa yang terbakar? Bajuku terbakar. Terbakar. Mana kecoanya? Jangan-jangan dia mendekatiku? Lin Xiaoman. Tapi kamu sudah jadi istri Xiaeng. Harus bagaimana aku menghadapimu? Dari sudut ini, sepertinya bisa menutupi pandangannya. Jangan sampai dia tahu. Perselingkuhan Lin Man. Lihat, bulan malam ini indah sekali. Kamu sedang mengungkapkan perasaan? Lin Xiaoman. Rupanya aku tidak melihat cintamu yang tersembunyi. Adik, maaf ya. Akhirnya selesai. Kekuatan inti bagus ya. Lin Xiaoman, kamu mempermainkanku. Aku mempermainkanmu untuk apa? Dia tidak mungkin terkena paranoid lagi, kan? Sudahlah. Dia juga cukup kasihan. Hari ini bersikap lembut saja. Lu Yun, kamu orang baik. Tapi apapun yang terjadi nanti,
Kamu harus kuat. Ayah, ini kok tidak sesuai dengan rencana kita? Tidak, dia sebenarnya maksudnya apa sih? Xiaoman, Ibu datang. Bukannya ibu harus operasi? kalian kan menikah kemarin? Aku sibuk urus dokumen jadi tidak datang. Sekarang, waktu operasi sudah ditentukan. Ingin melihat kalian berdua baik-baik saja. Ibu, kami baik-baik saja. Kakakmu mana? Ibu. Kakak dia. Ada APA? Ibu. Kamu ikut aku. Ada yang mau ku bicarakan. APA? Kakakmu selingkuh semalam? APA? Kakakmu selingkuh semalam. Ibu, jangan keras-keras. Ini kan hal yang membanggakan. Xiaoman. Mertua sudah baik pada kalian. Dia berbuat seperti ini. Bagaimana dia bisa membalas kebaikan mereka? Tidak bisa. Aku harus memberitahu mertua. Suruh dia batalkan pernikahan kakakmu. Ini sebaiknya dibicarakan dulu dengan kakak. Bicarakan apa lagi? Aku terlalu mengerti kakakmu. Dari kecil manja dan boros. Begitu hidup enak. Langsung lupa diri. Tidak bisa. Aku harus memberitahu mertua. Batalkan pernikahan kakakmu. Ibu dari kecil selalu memihak Lin Xiaoman. Aku cuma pesan pijat ke rumah. Kok dibilang manja dan boros? Dia tidak suka melihat aku bahagia. Lin Xiaoman, kamu yang memprovokasi ibu dulu. Jangan salahkan aku. Kalau aku tidak peduli lagi dengan ikatan saudara. Tunggu sampai kamu minum racun kuatku ini. Bahkan dewa pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Ibu mertua, datangnya tidak bilang-bilang dulu. Aku bisa menyiapkan penyambutan. Tidak apa-apa, tidak usah repot, ayah mertua. Apa bapak baik-baik saja? Wajahnya kok kurang segar. Semalam habis menikmati bulan, kena angin sedikit. Ayah, ku kena angin sedikit. Tidak apa. Kamu juga. Bulan semalam besar dan bulat, tidak tahan untuk tidak menatapnya. Pemuda, malam penggantian malam menikmati bulan, jangan-jangan ada masalah di sana? Sepertinya urusan selingkuh. Tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Men-Men. Men-Men dan Xiaoman ini, kok belum datang juga? Aku masih ada urusan penting. Lin Xiaoman tidak akan datang. Ibu, kalau ibu bicarakan hal itu, putri kecil kesayangan ibu tidak akan pernah muncul lagi. Anak ini, ngomong apa sih? Halo, Lin Xiaoman ada di pabrik pinggiran timur. Uang tunai, barang langsung. berani-beraninya kamu menyentuhnya. Ada apa ini? Lin Xiaoman diculik. APA? Apa maksudmu dengan ucapanmu tadi? Apa kamu yang berbuat sesuatu padanya? Bukan aku cuma menaruh sedikit serbuk sari di air minumnya. Paling-paling bikin alergi dan tidak enak badan beberapa hari. Dia adikku, mana mungkin aku tega menyakitinya. Astaga, Xiaomanku. Kakak, jangan panik dulu. Apa yang dikatakan penculik di telepon? Kita cari solusi bersama. Besok di pabrik tua pinggiran timur, orang dan uang langsung ditukar. Hanya aku yang boleh pergi. Aku pasti akan menyelamatkan Xiaoman. Tunang, serahkan semuanya padaku. Bukannya aku sedang tidur siang? Ini tempat apa? Aku sekarang sangat kuat, sampai aku sendiri takut. Jangan gagap, asalkan tuan muda. Tidak. Asalkan Luyun patuh, aku jamin kamu selamat dan sehat. Itu Luyun, dia datang menyelamatkanku. Syukurlah dia masih punya hati. Uangnya sudah kubawa, lepaskan dia.
Kamu lulus tes awalku, tapi pertunjukan utamaku baru saja dimulai. Apa yang kamu mau lakukan? Aku ini orang yang tidak sempurna, tidak bisa seperti orang normal. Hobiku yang paling besar adalah melihat orang lain. Bagaimana mereka bersentuh di hadapanku? Hari ini, jika kamu ingin membawanya pergi, maka itu tergantung pada penampilanmu. Jika aku puas, baiklah. Tidak mungkin, sekarang penculik mainnya sebegitu sadis. Cepat lepas baju. Diam saja apa? Lepas, lepas, lepas. Lepas semuanya. Paman Li memang hebat. Ini sama sekali tidak terlihat seperti akting. Mulut kakakmu begitu keras, tanpa sedikit tekanan. Sama sekali tidak bisa dibuka. Lin Xiaoman. Tidak peduli apapun harganya. Aku akan membawamu pulang. Aduh, Luyun orang ini. Dia benar-benar sadis. Bahkan jika kita benar-benar menurutinya. Bekerja samalah denganku dengan baik, bantuan segera datang. Dia sudah begitu sadis, kita harus lebih sadis lagi. Baru bisa membuatnya puas. Ah, Kamu tenang saja. Xiao Cheng tidak akan tahu. Setelah kalian benar-benar menikah, aku tetap akan menjadi kakak iparmu. aduh, aktor kelas berat. Aku tidak boleh kalah dengannya. Sayang, kamu tidak akan marah padaku, kan? Lagi pula kita belum menikah. Aku hanya melakukan kesalahan yang setiap wanita bisa lakukan. Ini bukan hasil yang kuinginkan. Beijing Gan. Lepaskan adikku. Jadi, ini ide bodoh yang kalian buat untuk menyatukan kami? Xiaoman, kamu juga jangan marah. Kami juga ingin melihatmu dan Ayun bahagia. Maksud Luyun masih belum jelas? Kita tidak mungkin lagi. Sudahlah. Kalian mau bagaimana terserah. Aku tidak mau main dengan kalian lagi. Ibu. Masalah kalian, aku sudah dengar. Xiaoman, jujur sama ibu. Kamu suka atau tidak sama dia? Aku tidak seperti kakak. Sejak kecil begitu percaya diri dan cantik. Aku tidak punya apa-apa. Lagi pula, maksud Luyun sudah cukup jelas. Ngapain aku maksa-maksa? Xiaoman ya. Aku paling paham sifat Ayun. Dia bukan nolak kamu. Dia cuma keras kepala, iya dong kakak ipar. Kasih kesempatan buat dirimu dan kakakku. Aku harus gimana ya? Bos, kamu udah bangun. Xiaoman mana? Kak, Xiaoman dia. Bos. Kamu harus siap mental nih. Sebentar kamu tiduran aja, tutupin pakai kain putih. Jangan bersuara sama sekali. Kak, sebelumnya aku salah paham, aku belum minta maaf. Tapi siapa suruh kamu malam-malam pijat panggilan? Aku susah payah masak keluarga kaya, masa enggak bol nikmatin. Lagian lewat kejadian ini jadi tahu sifat asli Luyun. Pria buta itu, cepat tiduran. Jangan bersuara, mainin perannya baik-baik, jangan ketahuan. Bawang bombay apaan? Pedih banget matanya. Adikku malang, matimu tragis banget, sialan pembajaknya. Gimana bisa langsung dibunuh? Kek. Xiaoman disiksa sama perampok sampai tewas. Mayatnya enggak karuan. Biarin dia tenang. Siapa sih? Perampoknya udah ditangkep,
Hukum yang akan menghukum mereka. Bos, Xiaomen udah pergi. Ikhlasin aja. Lin Xiaomen. Meski aku sering bilang kamu pemarah. Tapi aku tahu, kamu sebenarnya baik dan lapang dada. Berkali-kali nerima sifat burukku. Maaf, aku belum sempat. Ngomong terima kasih. Tolong. Kayaknya ada yang nangis. Itu pasti karena kamu terlalu kangen Xiaomen. Jadi berlusinasai, Xiaomen itu. Pergi dengan tenang ya. Kek. Jangan terlalu sedih, Xiaomen ya. Kamu punya keinginan yang belum kesampaian. Kita akan penuhi di pemakaman, kamu harus pergi. Dengan tenang ya. Adik, keinginan terbesarmu semasa hidup adalah melihat keluarga kita tinggal di rumah besar. Aku pasti akan memberikannya untukmu. Adik, percayalah dengan tenang. Kakak, aku mengerti, Kak. Kau sudah membantuku begitu banyak, tapi aku bahkan tidak tahu. Apa keinginanmu? Aku benar-benar tidak berguna. Aku yang tidak bisa melindunginya. Masih banyak hal yang belum sempat kukatakan padanya. Adik, sayangnya kau tidak bisa mendengar ini semua. Orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup kembali. Lin Men, jangan sembarangan mengutuk. Mulutmu hanya bicara tentang kematian. Aku belum sempat berpamitan dengannya. Kau mencari mati. 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 Aku. Kejutan. Lu Yun. Lu. Kakak, Panggil dokter. Tuan muda sudah baik-baik saja, tapi dia masih tidak mau bertemu siapapun. Dia, Apakah masih marah padaku? apa yang bisa kulakukan? Lebih baik kau istirahat dulu, dia akan mengerti. Hem. Lu Yun. Kau mendengarkan? Aku hanya ingin menjelaskan. Tentang pura-pura mati, itu salahku. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba seperti kesurupan. Kau istirahat dulu. Aku pergi dulu. Kau tahu itu seperti kesurupan. Kau mau menemuiku? Kau mengganggu tidurku. Tidak peduli kau berdoa atau mengaku dosa, pergilah ke tempat lain. Lu Yun, maafkan aku. Lin Xiaomen. Ayahku dan Xiao Cheng bertingkah konyol. Kau ikut-ikutan, tahukah kau aku? Tahu apa? Lanjutkan. Aku belum memaafkanmu. Besok sore, ada hal penting yang ingin kukatakan. Jangan pergi kemanapun. Dia tadi sangat otoriter ya. Tidak bisa. Dia tidak akan mengungkapkan perasaannya padaku, kan? Lin Xiaomen, apa yang kamu pikirkan? Karena kamu berani menipuku. Kamu harus menebusnya seumur hidup. Bos, aku bersumpah. Aku memberi Lin Xiaomen racun yang sangat kuat. Tapi dia sama sekali tidak apa-apa, malah aku yang minum airnya. Sekarang aku alergi di seluruh tubuh. Nyawanya terlalu kuat, sudahlah. Aku sudah memikirkan cara lain, mulai sekarang. Tidak perlu kalian mengawasinya lagi. Bos, apa yang kamu perintahkan sudah selesai kulakukan. Taruh di sini, kalian berdua atur secara simetris. Dan ini pindahkan ke sana, yang ini taruh di sini. Baik, mengerti. Lihat, akhirnya kakakmu mulai mengerti. Aku sebagai ayah, sangat terharu. Ayah, kita juga bantu yuk, ayo-ayo. Lin Xiaomen. Aku pasti memberimu pernikahan yang megah.
Halo, siapa? Apa katamu? Kakak, ini mau apa? Nanti kamu tahu, hati-hati jalannya. Sini. Apa ini? Melamar. 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 Kamu tidak berniat mengatakan sesuatu padaku? Lin Xiaomen. Mungkin sebelumnya aku melakukan hal-hal yang membuatmu salah paham. Tapi setelah kupikirkan matang-matang, kita tidak cocok. Apa katamu? Kita tidak cocok. Kenapa? Mainan atau hewan peliharaan, setelah beberapa saat akan bosan. Masa kita bisa bersama seumur hidup? Jadi kamu melihatku seperti ini? Apa maksudmu? Kamu memperlakukan adikku sebagai mainan penghibur saja, ya? Dasar anak durhaka, kamu sudah gila ya, bicara ngawur seperti itu. Kakak, kamu kenapa sih? Tidak ada. Orang seperti kita kalau sudah kaya, pasti ingin bermain-main dengan perasaan. Lin Xiaomen, kamu lucu. Mulai sekarang, kita berpisah jalan masing-masing. Aku Lin Xiaomen. Anggap saja kita tak pernah kenal. Aku cuma memperlakukanmu sebagai ATM berjalan. Kau pikir aku benar-benar suka padamu? Bajingan. Ayah brengsek. Salahku terlalu memanjamu. Cepat pergi. Minta maaf ke Xiaomen. Iya kakak. Dengarkan ayah sekali ini. Kali ini kau keterlaluan. Kalian pikir aku tidak mau? Melepasnya adalah yang terbaik untuknya. Situasi lubruk sekarang, kalian tidak tahu? Apa maksudmu? Arus kas keluarga lu sudah dikuras habis oleh skema orang. Apa? Barang-barang sudah dikemas. Wah, sudah tidak sabar mengusir kami? Takut kami ngotot tidak mau pergi? Mau periksa tidak? Takut kami mencuri barang kalian? Aku tidak bermaksud begitu. Di kemudian hari, jaga diri baik-baik. Man, Xiaoman. Ibu datang menjemput kalian pulang. Siapa lebih tinggi derajatnya? Keluarga lu ini memang suka meremehkan orang. Kita cari ada di sini. Sudah, Man, jangan bicara lagi. Ayo pergi. Ibu mertua, maafkan kami. Ayo pergi. Pergi. Tunggu. Mas kawin tidak akan kukembalikan. Ini kompensasi trauma psikologisku. Uang ini cukup untuk membiayai 10 model cowok. Dan aku tidak akan sedih, apalagi menitikkan air mata untukmu. Lin Xiaomen, hidupmu harusnya cerah bersinar. Aku tak boleh menyeretmu ke kubangan. Maafkan aku. Xiaoman. Aduh. Jangan minum terlalu banyak. Luyun. Dasar bajingan. Air mata ibuku adalah mutiara. Kakak. Ibu. 20 tahun lebih. Baiklah. Tidak pernah meneteskan air mata untuk seorang pria. Dia berani mempermainkanku. Xiaoman. Kamu ini pria apa? Xiaoman, jangan hila. Xiaoman, cepat turun. Tidak mau turun, aku sekarang mau telepon dia. Maki dia sampai mati, brengsek ini. Kasih aku HP. Ini. Halo? Ditutup. Dia berani nutup teleponku. Kalau aku tidak bisa tidur, semua juga jangan mau tidur nyenyak. Sudah, Lin Xiaoman. Ribut banget, udah cukup.
Aku mohon, simpan sedikit harga dirimu. Xiaomen, kamu tidak apa-apa? Aduh, Bu. Aku tidak apa-apa. Aku kasih tahu. Aku sekarang sedang jatuh cinta. Aku tersandung. Aduh, kapan I akan mainam? Aku hanya diam menunggu. Layu saja. Ibu bantu kamu ke kamar istirahat. Ayo ikut ibu ke kamar. Gila. Siapa yang datang malam-malam begini? Kamu mau apa? Aku lihat Xiaomen telepon aku. Sangat khawatir dengan kondisi mentalnya. Bukan urusanmu. Tangguh. Bu. Bayarkan dia masak. Terima kasih, Bu. Rumah sudah berantakan seperti kapal pecah. Kamu masih bisa menyempatkan diri datang melihat Xiaomen. Anak ini juga tidak mudah. Bu, kamu ngomong apa sih? Ini kan karena keluarga lu ada masalah, makanya aku buru-buru. Jemput kalian berdua supaya tidak kena imbas. Jadi, kalian semua sudah berkomplot. Kenapa kamu tidak kasih tahu aku? Sekarang aku sudah kasih tahu, dan juga adikmu dari kecil sudah keras kepala soal ini. Kamu jangan sampai dia tahu. Pantasan berubah muka lebih cepat dari balik halaman. Tapi aku kasih tahu ya, Xiaomen paling benci dibohongi. Tenang. Aku tidak akan kasih dia tahu. Bisa aku temui dia? Luyun. Dalam mimpimu, apakah aku juga brengsek yang menyedihkan? Luyun. Tak kusangka dalam mimpi, aku masih bisa melihatmu. Ya. Ini mimpi. Saat kau terbangun. Lupakan aku sepenuhnya. Luyun. Aku sungguh sangat mencintaimu. Tapi cintaku padamu bukan alasan kau bisa menyakitiku. Tenanglah, Luyun. Lin Xiaomen. Luyun, aku sangat menyukaimu. Aku ingin menghancurkan tulangmu. Meminum darahmu, memakan dagingmu. Satu persatu, masuk ke perutku. Luyun, kau tidak bisa lari lagi. Kau, jangan mendekat. Aku ini. Lin Xiaomen. Luyun. Semalam bukan mimpi ya? Kenapa perut bagian bawahku sakit? Kau semalam padaku. Iya, aku yang melakukannya. Aduh. Kau terlalu lemah, tidak lama langsung pingsan. Sudah dipukuli ya dipukuli. Aku Lin Xiaomen berani tanggung. Siapa yang buat aku menangis, akan kubuat dia berdarah. Kau berdarah. Aku sangat menyukaimu. Luyun, kau tidak bisa lari lagi. Perutnya sakit, berdarah, dan ada bekas di sekujur tubuhku. Mungkinkah dia semalam, untuk melampiaskan amarah, setelah memukulku pingsan, lalu padaku? Aneh, haid kok maju seminggu. Ini semua salah Luyun sialan, bikin haidku tidak teratur. Aduh, ribet banget. Kau bilang aku ribet, semalam aku yang jadi korban. Kau sendiri yang datang, jangan bilang. Seperti aku yang memperkosamu. Bersihkan sendiri. Kau mau apa? Kenapa belum pergi? Tidakkah kau merasa masih berhutang penjelasan padaku? Lin Xiaomen. Jelaskan apa?
Aku yang dipermainkanmu 2 kali di depan umum. Tidakkah kau merasa yang berhutang penjelasan adalahmu? Aku tahu aku jelek. Rasa tidak manis. Segalanya tidak memenuhi matamu, tapi aku tidak. Terus-terusan menggangguku, atau kamu memang suka? Merasa seperti sedang mengajak anjing jalan-jalan? Kamu baik. Aku yang tidak baik. Makanya, aku tidak bisa egois seperti itu. Aku pergi. Jaga dirimu. Kalau Luyun ingin menyingkirkanku, kenapa kemarin datang? Kenapa bicara banyak hal aneh? Jangan-jangan cuma karena bosan, datang untuk melihatku dalam keadaan memalukan? Dikosongkan semua, Lau Lu, tidak menyangkakan? Perusahaan Lu yang kau bangun seumur hidup. Hari ini jatuh ke tanganku. Berhenti. Bos Hao, perusahaan lu belum bangkrut. Kau sudah tidak sabar seperti ini? Apa yang terjadi? Bos, akhirnya kau datang. Si kedua hari ini pergi ke perusahaan untuk memeriksa arus kas orang-orang ini. Sudah pagi-pagi menerobos masuk. Katanya mau mengosongkan aset kita, bos. Sorot matamu ini mirip sekali dengan ibumu. Aku ingin mencungkilnya. Aku tidak hanya mirip dengannya, temperamenku juga lebih mirip. Orang-orang pukul. Ya, pukul dengan keras. Siapa yang berani? Lau Lu, tidak menyangkakan? Bagaimana bisa aku dengan mudah menghancurkan keluarga Lu? Cepat bilang kalau ada apa. Karena dialah. Tuan. Maaf, sebenarnya, aku siram pengkhianat. Paman Li, sungguh tidak terduga, Lau Li. Kau berani mengkhianatiku? Kau benar. Semuanya sudah dalam rencanaku. Ya. Tuan, maaf, aku sudah menyusup ke dalam musuh. Tunggu kesempatannya, akan kubantu merebut kembali perusahaan. Sao, akan kuperlihatkan padamu. APA ITU mata-mata dalam mata-mata. Lau Lu. Dulu kau merebut Xiaowei dariku. Membuatku menderita sampai sekarang. Hari ini keluarga Lu. Semua jatuh ke tanganku. Tidak benar. Kedua menantumu itu, mereka dengan keluarga Lu. Sudah tidak ada hubungannya sama sekali. Mungkinkah Luyun tahu keluarga Lu akan bermasalah? Sengaja mengusirku? Sudahlah, sarang tikus. Aku juga tidak peduli dengan kedua ini, serang mereka. Berhenti! Lin Xiaomen. Siapa yang berani menyentuhnya? Bukannya sudah kusuruh kamu pergi? Jangan ikut campur urusan ini. Diam! Masalah kamu menipuku, belum kuhitung denganmu. Kamu siapa? Aku istrinya. Selama aku masih di sini hari ini, kalian tidak akan bisa menyentuh sehelai rambutnya. Kamu? Istrinya? Ada apa? Meremehkanku? Seperti kamu, satu pukulan saja. Sial, kebetulan hari ini aku sedang datang bulan. Mereka juga banyak, pasti tidak bisa menang dengan kekerasan. Xiaoman. Aku hargai niat baikmu, bos tidak ingin menyusahkanmu. Makanya mertua menyuruhmu pergi. Jangan ikut campur dalam kekacauan ini, nyonya muda. Benar-benar dalam kesulitan baru tahu siapa yang tulus. Aku tidak salah menilaimu. Tidak bisa. Aku adalah mata-mata tanpa perasaan. Sebelum misi selesai,
Tidakbol Karawan. Sebenarnya hari ini, aku ingin membiarkanmu pergi. Tapi kamu malah datang sendiri. Kalau begitu, maaf ya. Serang. Besar sekali mulutmu. Hari ini siapa yang akan membiarkan siapa? Belum tentu. Aku adalah orang yang tidak bisa kamu sakiti. Cukup satu telepon dariku, kalian semua akan menyesal. APA. Aku ingin lihat bagaimana kamu bisa membuatku menyesal. Baiklah. Kamu tunggu saja. Di luar, identitas itu dibuat sendiri. Halo Ibu, bisnis 5 miliar itu sudah deal? Itu, di sini ada sekelompok orang yang tidak tahu diri. Mau mengganggu anakmu. Cepat kirim orang ke sini. Bisnis 5 miliar itu belum selesai dibahas? Biasanya orang yang mau bertemu ibuku harus reservasi sebulan sebelumnya. Kamu pikir semua orang seperti kamu tidak ada kerjaan? Aku tidak tahu apakah ibuku mengerti. Dia di desa bisa mengajak beberapa warga. Seharusnya bisa mengalahkan mereka. 1 miliar? Kamu bahkan tidak tahu berapa nol di belakang 5 miliar itu. Gone. HBH. Masih pura-pura sok kaya di sini. Serang. Hati-hati. Sial, si Zhao pasti akan membunuh mereka. Dasar sialan. Jangan meremehkan ikatan antara aku dan Tuan. Bersiaplah. Berhenti. Lihat itu. Ibuku datang. Bersihkan matamu dan lihat, ibuku adalah. Ada apa, Nona kedua? Berani menyakiti putriku? Hancurkan mereka semua. Baik. Kalian tunggu saja. Tuan, aku pergi dulu. Boss. Tunggu, aku akan memegang payung untukmu. Kamu ngapain sih? Cepat ucapkan terima kasih pada bibi besarmu. Bibi besar? Baru saja menyewa. Aduh. Dasar anak ini. Apa maksudmu, baru menyewa? Ini bibimu yang sebenarnya. Bibi kandung? Xiaoman, sudah besar sekali sekarang. Anda, Boss Song dari Weihua International? Ibu mertua, kenapa tidak pernah kau ceritakan sebelumnya? Sudah begini, tidak ada lagi yang perlu kusembunyikan. Aku adalah putri kedua keluarga Song. Song Shufen dari Weihua International. Adalah kakak kandungku. Apa aku masih mabuk? Dulu, demi menikahi si miskin itu, aku memutuskan hubungan dengan keluarga. Dengan tegas kukatakan, aku memilihnya justru karena dia tidak punya apa-apa. Kamu adalah dunianya. Aduh, anak-anak semuanya ada di sini. Beri aku sedikit muka dong. Ibu. Jadi, keluarga kita miskin selama lebih dari 20 tahun. Hanya karena kamu ingin menjaga gengsi? Kamu malah menyalahkanku? Tidak pernah miskin. Siapa yang tahu uang itu sangat penting? Xiaoman, ikut bibi pulang. Jangan seperti ibumu. Pensiun untuk orang miskin. Pria tanpa uang lebih baik tidak hidup. Benar juga. Aku tidak bisa menjamin masa depan Lin Xiaoman. Lebih baik aku menghilang dari pandangannya. Bibi, banyak pria yang merintis dari nol. Bisa bangkit lagi. Pria yang sedang terpuruk tidak masalah. Dasar anak ini, sama seperti ibumu, tidak bisa diajak mikir. Kakak, jujur saja pada bibi, kamu mengambil risiko besar kali ini. Apakah karena dia? Kamu mengambil risiko besar kali ini. Apakah karena dia? Tentu saja tidak. Sebelumnya, dia banyak membantu keluarga kita. Kali ini aku hanya membalas budi, tahu berterima kasih. Masalah keluarga lu begitu besar. Tidak tahu apakah masih ada kesempatan untuk bangkit. Xiaoman pasti suka sama cowok ini. Jangan sampai dia mengikuti jejak ibunya. Gimana kalau begini, tante kenalin kamu dengan anak ketua kamar dagang, mungkin. Dia bisa bantu urusan keluarga lu, gini. Kamu juga bisa balas budi, siapa tahu. Bisa jadi menantu ketua kamar dagang. Urusan keluarga lu akan kuselesaikan sendiri. Baik, aku akan pergi.
Kenapa? Luyun, orang harus mengejar yang lebih tinggi. Aku tidak melakukannya untuk diriku sendiri. Ibu, tante, ayo kita pergi. Kenapa belum datang juga? Sudahlah, namanya juga meminta bantuan orang. Tunggu sebentar juga wajar. Maaf ya, jadwalku sangat padat. Yang direkomendasikan Bos Song. Lin Xiaoman. Kamu terlihat cocok untuk menjalani hidup. Tapi keluarga seperti kami biasanya paling benci yang norak, tapi tenang. Kami juga bukan tipe yang hanya melihat penampilan. Kalau begitu, aku anggap itu pujian ya. Pelayan. Ada yang bisa saya bantu? Maaf ya, maaf. Kamu kok bisa datang? Bekerja untuk bayar utang. Kalian kenal? Iya, dia mantan istriku. Sahabat mantan istriku. Pernah ketemu sekali di pernikahan. Oh begitu. Begini, Pelayan, tolong ambilkan saya secangkir kopi. Untuk dia, beri segelas air hangat. Anak perempuan, banyak minum air hangat baik untuk kesehatan, bisa menghindari kedinginan rahim. Takut mempengaruhi kesuburan. Wanita sulit hamil karena kualitas sperma rendah. Kopi bisa bikin sperma cacat. Saran saya ganti dengan goji berry. Apa maksudmu? Kau pikir aku tidak mengerti? Kau bilang aku tidak mampu? Waduh, bukan. Dia tidak bermaksud begitu. Aduh, jangan marah. Dia yang tidak mampu. Sahabatku baru saja bercerai karena dia. Aku mampu atau tidak? Bukankah kamu yang paling tahu? Kamu kenapa? Tidak apa. Perutku agak tidak enak belakangan ini. Sudah beberapa hari. Jangan-jangan kamu hamil? Apa? Hamil. Aku hamil sama siapa? Lin Xiaoman. Sekarang setelah pakai celana, kamu langsung lupa ya? Bawa anakku buat kencan buta. Imajinasimu memang luar biasa. Apa? Nggak ada. Dia ngomong sembarangan. Nggak ada. Lin Xiaoman, aku sampai cerai demi kamu. Aku ayah kandung anak ini. Kamu tega banget ya? Aku anggap kamu istri. Kamu malah anggap aku orang Jepang. Hurry Sayal. Jangan sampai ketemu lagi. Jangan pergi. Lin Xiaoman. Aku persiapkan kencan buta ini. Udah hampir sebulan, kamu malah kasih masalah gede. Dilempar ke kepalaku. Gimana orang lain mikirnya? Itu yang penting? Sekarang kamu hamil anakku. Mau cari ayah tiri juga jangan yang kayak gini dong. Kamu menghina genku. Hamil apaan sih? Anggap aku amuba. Bisa berkembang biak tanpa seks? Sekarang bohongnya langsung aja ya. Oke, jelasin dong. Pas aku bangun badan pegal-pegal. Spray kamu ada noda darah. Itu gimana? Waktu itu, aku marah, aku pukulin kamu. Besoknya haid datang. Jangan-jangan kamu kira aku tidur sama kamu? Luyun, kamu lucu banget. Waktu itu kamu nggak. Aku baju acak-acakan, pingsan di depanmu. Kamu nggak ada niat jahat sama sekali. Lin Xiaoman. Kamu menghina tubuh seksiku. Udah, sekarang aku nggak mau ribut. Awalnya aku mau deketin mereka buat bantu keluarga lu. Kamu malah bikin mereka marah. Salah kamu. Kamu demi aku. Emangnya? Kalau bukan karena aku yang tahu balas budi dan baik hati, apa aku sampai harus datang ke sini hanya untuk menerima perlakuan buruk dari kencan buta ini? Hanya untuk membalas budi, tidak ada yang lain? Sebenarnya ada sedikit, tapi sekarang sudah tidak ada. Benar-benar tidak ada sama sekali. Sempit. Berdesak-desakan sedikit. Masih ada sedikit. Itu sudah cukup. Aku tidak serakah. Datang lagi. Apa?
Tolong aku. Anak muda sekarang memang kreatif. Luyun tidak ada di sini. Mengambil keuntungan dariku lagi. Kalau begitu, aku akan biarkan kamu mengambil keuntungan dariku, bahkan dengan bunga. Sudahlah. Kali ini anggap saja aku sial. Siapa orang-orang tadi? Kenapa mereka mengejarmu? Setelah ayahku membekukan saham, keluarga Zhao tidak bisa mengganggu kami untuk sementara. Dia dan Xiao Cheng sedang mencari cara. Aku bertugas mengalihkan perhatian. Waktunya sudah hampir habis, aku pergi dulu. Tunggu. Kamu mau kemana? Aku akan mencari jembatan yang aman. Agar tidak membebanimu. Bohong lagi. Ikut aku pulang. Ibu, dia pergi dengan kakakku. Desa pasti lebih aman daripada kota, kamu bisa menyesuaikan diri. Saat kamu pertama kali datang ke keluarga Lu. Sepertinya situasinya seperti ini. Bukankah ini seperti roda yang berputar? Tuan Besar Lu, matikan lampu. Istirahatlah lebih awal, kesehatan adalah modal utama. Saat kamu baru datang ke keluarga Lu, aku selalu mengganggumu. Menyusahkanmu, kamu pasti merasa aku sangat menyebalkan. Kamu yang biasanya sangat dihormati, tiba-tiba buta. Dan tiba-tiba dijodohkan, wajar jika kamu membenciku. Aku bisa memahaminya. Lin Xiaomen. Sebenarnya aku tidak pernah membencimu. Bertemu denganmu adalah hal paling beruntung dalam hidupku. Jadi, ini alasanmu naik ke tempat tidurku? Aku hanya membantumu menghangatkan tempat tidur. Tidak ada niat buruk. Jika kamu butuh, aku bisa menghangatkan bagian lain juga. Jangan menggoda aku. Kalau kau terus menggoda aku tidak bisa menahan diri lagi. Tidurlah, aku hanya bercanda. Luyun, kau yang memulai ini. Luyun, kau sudah tidur? Ini semua salahmu. Membuatku panas seluruh badan. Aku perlu cari kegiatan lain. Luyun sialan, jangan sampai kau memberiku kesempatan. Lain kali, aku akan garap kau juga. Apa ini? Lin Xiaomen. Hari belum pagi, kemana dia pergi? Suara apa itu? Lin Xiaomen, kau sedang apa? Ada sesuatu. Aku ingin memberitahumu, jangan terlalu terkejut. Aku menemukan tambang emas di ladang kita. Apa? Aku mau kasih tahu kalian sesuatu. Aku menemukan tambang emas di ladang kita. APA? Tambang emas? Xiaoman, kau tidak salah lihat kan? Aku bersumpah, itu benar-benar ada di ladang kita. Dia bisa menjadi saksi. Ya, aku bersaksi. Berarti keluarga kita jadi kaya mendadak. Kita harus diam-diam menikmati kekayaan ini. Luyun bersembunyi di rumah keluarga Lin. Ada banyak rumah. Mana yang rumah keluarga Lin? Dengar belum? Keluarga Lin menemukan emas di ladang mereka. Berkilauan, sebesar bukit kecil, aku bersumpah. Aku melihat sendiri mereka mengangkut emas yang digali ke dalam rumah. Aku jadi iri. Membandingkan diri dengan orang lain bikin kesal, keluarga Lin, jangan-jangan. Itu keluarga Lin yang ditumpangi Luyun? Aku harus segera laporkan ke bos. Bagus apa? Kau sudah verifikasi? Ya. Aku sudah tanya-tanya di seluruh desa, situasinya.
Benar-benar nyata, Luyun ini. Bagaimana bisa beruntung sekali? Tidak bisa. Aku tidak boleh biarkan keluarga Lu bangkit. HMM, panggil manajer Lee ke sini. Aku akan ajak dia ke rumah keluarga Lin. Ya. Bos tahu pengembang resor, kurasa tahu. Iri melihat tambang emas keluarga kami ya. Surat persetujuan sudah di sini, lebih baik kau cepat tanda tangan. Kalau tidak, akan ada konsekuensinya. Jangan dengarkan ngomongnya. Sekarang ini aku bahkan besar atas hukum. Selama tidak setuju, tidak ada yang memaksa merobohkan rumah. Harus patuh pada hukum. Asalkan kamu tidak setuju. Tidak ada yang bisa memaksa merobohkan rumah penduduk. Kamu baik. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan lagi, Laoli. Luyun, seluruh keluargamu sekarang seperti tikus di jalanan. Kalau tidak menandatangani ini, bahkan tempat tinggal ini pun tidak bisa dipertahankan. Paman Lee, gaya kamu akhir-akhir ini cukup beragam ya. Ya, tentu saja. Aku sudah bosan berpura-pura jadi orang baik. Sekarang aku adalah penjahat yang lucu dan menawan. Sudah, jangan banyak bicara. Aku beritahu kamu. Seluruh desa kecuali keluargamu sudah menandatangani ini. Kalau kamu tidak menandatangani, seluruh desa tidak akan mendapat uang sepeser pun. Seperti kata pepatah, menghalangi rezeki orang sama saja dengan membunuh orang tua mereka. Mengancam aku? Aku tidak takut dengan cara seperti itu. Jelek tapi banyak maunya. Aku beritahu kamu. Aku tidak takut dengan cara seperti itu. Perhatikan sikap. Tidak bisa, kemampuan tidak memungkinkan. Bos, jangan katakan Anda seperti ini. Bukan. Anda bawa segi. Anda usaha biasa yang ini. Luyun, mari kita bicara sebentar. Bisa kita keluar sebentar? Ada APA yang perlu dibicarakan di sini? Tuan Besar, Beri saya satu kesempatan. Bagaimana memberi kamu kesempatan? dulu saya tidak punya pilihan, tapi sekarang, Saya ingin jadi orang baik. Bagaimana? Sudah berhasil dibujuk? Mereka sampai mati pun tidak mau menandatangani. Tapi bos, jangan khawatir. Setiap orang pasti punya kelemahan. Sekarang yang paling penting adalah menemukan kelemahan mereka. Maksud kamu? Lin Xiaomen ini sedang apa sih? Dengan misterius menyuruh aku dan ibu pergi. Kalian sedang apa di rumahku? Berhenti, jangan hancurkan. Lin Xiaomen, kamu tidak apa-apa? Hei, kalian sedang apa? Ini rumah kami, warga desa. Kalian sedang apa sih? Karena keluargamu tidak mau menandatangani, kami semua tidak bisa dapat uang. Benar kan? Benar. Tapi sama sekali tidak peduli dengan nasib warga desa. Warga desa, mari tenang dulu. Masalah pembongkaran ini. tidak sesederhana itu. Jangan cari-cari alasan lagi. Dokumen pengembangan resor sudah keluar sejak lama. Ini tidak mungkin bohong. Kalian memegang gunung emas. Kalian Menggelan juga Siki Kemi Sanwa. Ini adalah rumah dan tanah keluarga Lin. Mereka punya hak untuk menguruskan sendiri. Ya, bahkan jika dewa datang hari ini, jangan harap bisa merobohkan rumah kami. Benar kan, Men-Men? Aku rasa tidak ada salahnya jika dirobohkan. Lin Men, apa yang kamu bicarakan? Berapa harga tambang emas? Bandingkan dengan uang ganti rugi. Kamu tidak bisa menghitungnya. Ini adalah pemberitahuan penggusuran. Apapun caranya, pastikan seluruh keluargamu menandatangani ini. Jika berhasil, kamu akan mendapatkan semua yang kamu inginkan. Bagaimanapan, aku rasa tidak boleh egois seperti ini. Ternyata anak keluarga Lin lebih mengerti. Pokoknya hari ini, jika kalian tidak menandatangani, jangan harap bisa keluar dari sini. Hari ini, bahkan jika kalian membakar atau merusak rumah kami tidak akan menandatanganinya. Baik, ini karena kamu memaksa kami, warga. Karena dia tidak mau menandatangani, mari kita gali dan jual tambang emasnya. Tidak perlu peduli harganya. Itu milik kita sendiri. Ayo, hancurkan. Tidak boleh, berhenti. Masuk dan hancurkan. Benar-benar, warga desa yang bandel itu benar-benar membuat keributan di rumah keluarga Lin. Pasti. Mereka membawa cangkul dan beliung, langsung menyerbu ke ladang. Keluarga Lin tidak bisa menghentikan mereka. Tapi bos, apakah kita biarkan mereka menggali emas itu? Biarkan saja. Warga desa yang bandel itu hanya melihat uang. Tidak mengerti apa-apa. Berapa banyak emas yang sudah mereka gali? Nanti semuanya harus dikembalikan. Emas murni sudah di tangan mereka. Masih bisa dikembalikan? Bos. Bagus sekali.
Lin Men sudah berusaha membuat seluruh keluarganya menandatangani. Kita bisa mulai penggusuran kapan saja. Bagus. Begini, kamu periksa cadangan emasnya. Ambil kembali emas yang sudah mereka gali. Sekarang hak kepemilikan emas ada padaku. Jika mereka mencoba menyembunyikannya, maka kita akan memenjarakan mereka. Baik. Proyek penggusuran tahap pertama di Dongjiao, nomor 952 resmi dimulai. Semoga proyek resor sukses besar. Bagus. Ong Pao. Ini Ong Pao. Bos Zhao. Aku ingat keluarga kami sepertinya belum menandatangani. Kau mau merobohkan rumah rakyat secara ilegal? Hari ini aku berdiri di sini secara sah dan legal. Lebih baik kau minggir. Agar nanti, saat penggalian, tidak terjadi kecelakaan. Omong kosong. Kami baru saja menelepon kantor provinsi kemarin. Berencana menyerahkan tambang kepada negara, bahkan dokumen sudah ditandatangani. APA Kau, ingin merebut sumber daya negara secara ilegal? Serkin Kenegara, tanya saja pada putri sulungmu. Dokumen apa yang ditandatangani kemarin? Benar, dokumen yang ditandatangani kemarin. Sudah kuganti dengan surat persetujuan pembongkaran. APA, Kau. Kau berani? Kurasa kalian benar-benar gila, masih bicara menyerahkan ke negara. Lebih baik tanda tangani surat persetujuan, Bos Zhao. Dan dia juga berjanji memberiku uang banyak, nanti. Aku bisa belanja sesuka hati. Sial. Ternyata sudah disusupi kapitalis. Ibu, apa yang kau lakukan? Sudah tanda tangan, angpau tidak diambil percuma. Cepat rebut lebih banyak. Kau tunggu saja. Aku akan merebut angpau dengan ganas sekarang. Lauli, apa yang terjadi? Mereka Senyo Hila. Bos, jangan khawatir. Jangan khawatir, semuanya sudah dalam rencanaku. Lebih baik bongkar desa sekarang, agar tidak ada masalah lagi. Ya, Eo. Berhenti. Zhao, tidak hanya tidak bisa mengambil tanah keluarga Lin. Hari ini orang-orangmu juga harus tinggal. Luyun. Maaf, aku terlambat. Tidak, kau datang tepat waktu. Hanya dengan kau, mau menghentikanku? Aku tidak bisa menghentikanmu, tapi negara bisa. Kau diduga merampas harta negara, berarti menyakiti kepentingan rakyat pekerja proletar. Jangan banyak bicara. Buka matamu lebar-lebar, lihat siapa yang menandatangani ini. Kamu lihat dulu, apa isi tanda tangan di dalamnya. Apa yang terjadi? Bos Xiao, Dasar Otak Bobby. Sudah berapa kali kukatakan padamu? Semuanya sudah dalam rencanaku. Nona Lin, kerjasama yang menyenangkan. Sangat menyenangkan memang. Kalian menipuku. Cenggaya. Cepat serahkan emas yang ada di tanganmu. Itu milik aset negara. Camo. Cepat serahkan. Menjarah aset negara, kamu tidak akan sanggup menanggung tuduhan ini. Baik. Bawa ke sini. Jangan senang dulu. Nanti kita lihat. Aku tidak akan membiarkan kalian. Bos Hao, ini tidak benar. Bagaimana mungkin emas bisa seringan ini? Ditukar. Tidak mungkin, mereka yang membawakanku barang ini, aku tidak menyentuhnya sama sekali. Benarkah? Warga sekalian, apakah ini barang yang kalian serahkan? Kami tidak pernah melakukan hal-hal berbelit-belit seperti ini. Waktu itu, apa yang kami gali dari tanah, itulah yang kami serahkan. Posh. Baru saja pergi ke sawah, pasti ada tambang, kemungkinan tembaga. Sama sekali tidak ada emas. Tidak mungkin. Terima kasih Bos Zhao, telah membangun desa untuk warga. Selamat juga untuk warga, semoga pembongkaran berjalan lancar. Ada apa dengan Bos Zhao? Senang sampai muntah darah. Aku sangat menyesal, dulu tidak membunuhmu bersama mereka. Membunuhmu semua. Mereka? Ternyata memang kamu. Apa itu nasib istri celaka? Jelas-jelas kamu yang menyewa pembunuh. Kalian membuat investasiku gagal, aku akan membuat kalian punah. Jangan pikir kalian menang, suatu hari nanti.
Aku akan dapat kesempatan, dan akan memotong-motong kalian semua. Kamu tidak akan dapat kesempatan itu. Zhao, kamu diduga telah berkali-kali menyewa pembunuh. Pengadilan hukum akan segera tiba. Omong kosong. Keluarga lu terkenal dengan rumor istri celaka, seluruh kota tahu. Apa hubungannya denganku? Jangan cari-cari alasan. Beberapa hari ini, kami menghindari pengawasanmu, mencari bukti kemana-mana. Akhirnya kami menemukan bukti kejahatanmu. Aku tidak tahu, tidak ada hubungannya denganku. Kami punya banyak cadangan, meskipun kamu robek tidak akan berguna. Apa yang kalian bicarakan? Aku tidak mengerti. Kamu mau apa? Mau pergi kemana? Penakut begini, mau jadi pembunuh? Ayo, bawa dia ke kantor polisi. Pergi. Ayo bawa pergi. Lepaskan aku. Bawa dia ke kantor polisi. Lepaskan aku. Akhirnya semuanya selesai. Semua sudah bekerja keras. Ayah, bagaimana dengan urusan perusahaan? Beruntung ada bantuan dari keluarga mertua, meminta bantuan keluarga asal. Di keluarga Lu, kami memeriksa pembukuan siang malam tanpa henti. Sekarang tinggal menunggu si Zhao tertangkap, keluarga Lu kita bisa berbisnis dengan normal lagi. Mertua, asal bisa membantu. Kami rela melakukan apa saja. Sungguh luar biasa. Saat itu, perusahaan kita kacau balau, si Zhao itu mengincar. Aku tak sempat berdiskusi denganmu, langsung mengambil keputusan sendiri. Pura-pura menyerah dulu. Sekarang, syukurlah perusahaan tidak jatuh ke tangan. Si brengsek itu, Lau Li. Kamu juga sudah bekerja keras. Kalau bukan karena kamu bersabar dan menjadi mata-mata di tempat si Zhao, hal ini tak akan terselesaikan dengan lancar. Aku tak akan menyia-nyiakanmu. Omongan ada tambang emas di sawah, kalian berani ngomong. Bernie pergi ya. Kalau bukan karena aktingku yang bagus. Sudah ketahuan dari dulu. Pokoknya ini hasil kerja sama semua orang dan warga desa. Kabar baik sebesar ini, malam ini kita rayakan saja. Aku setuju. Bagus, bagus. Pipiku sampai pegal tersenyum. Nanti malam aku pulang. Harus pijat wajah dulu. Kalau tidak, kecantikanku yang seperti bunga bisa layu. Lin Man. Sebenarnya, menurutku kamu lucu saat tersenyum. Sebenarnya, menurutku kamu lucu saat tersenyum. Sudah, bicaranya nanti saja di rumah. Hari ini kita rayakan dulu, ayo. Porcelain. Malam ini, kita minum sampai mabuk. Kenapa minuman ini asam dan pahit, tapi keras juga? Kalian makan dulu, aku keluar sebentar. Dasar anak tak tahu sopan santun. Menurutku dia jujur. Dan Loku. Kalau begitu kalian makan dulu, aku juga keluar sebentar. Sudah kubilang, anak lelaki sudah besar tak bisa ditahan. Sejak kapan mereka berdua saling suka? Jangan-jangan ini hanya perasaanku. Tidak, menurutku ini cinta sepihak Xiao Cheng. Cuacanya bagus, cerah seperti masa depanku. Lu Cheng, Semengat. Lu Cheng, Kakak, semangat. Lin Man. Suka? Kamu gila ya? Lu Cheng, kalau mau ngejar kakakku, harus buang malu dulu. Menggoda dulu, baru menaklukkan. Bantu aku. Goyangkan badan, goda dia. Jadi gila. Lin Man. Baik itu kuyu atau menggoda dengan kalian panas. Asalkan bisa mendapatkan hatimu, aku rela melakukan apa saja. Pajoku Besa. Men, gimana nih? Bentuk tubuhku kelihatan semua. 1, 2, 3, puk. 2, 2, 3, puk. Lin Man. Tolong terima cintaku. Lu Cheng, kamu keracunan makanan. Iya, aku keracunan cinta. Lin Man. Sejak pertama kali bertemu, aku sudah suka padamu. Suka melihatmu menghitung uang, suka melihatmu berhitung kecil. Juga suka melihatmu marah, intinya. Yang baik atau buruk, aku suka semuanya. Orang yang biasanya sangat serius, ternyata mau. Seperti ini untuk menyenangkanku. Jadi,
Bisa kasih aku satu kesempatan? Aku ini orangnya sangat ambisius, semuanya harus yang terbaik. Pacarku juga harus yang semangat, kamu sih masih kurang. Jadi, kamu sama sekali nggak kasih aku kesempatan? Jadi, sebagai pacarku, kamu harus mulai berusaha dari hari ini ya. Man. Semuanya, lihat aku, CC.